Saudara, Injil Lukas ini ditulis kepada siapa? Orang yang bernama Theophilus. Theophilus ini artinya sahabat Allah, dicintai oleh Allah. Saudara, ini nama yang sudah biasa, nama Yunani yang sudah lazim mulai abad ketiga sebelum Masehi. Dan di dalam Injil Lukas, Lukas menyapa dia Theophilus yang mulia. Jadi kemungkinan besar dia ini orang yang punya pangkat yang tinggi di dalam pemerintahan Romawi. Nah saudara, Lukas sebagai seorang dokter, seorang sejarawan, dia menulis Injil Lukas dan Kisah Rasul kepada Theophilus dalam rangka apa? Kemungkinan besar ini adalah karena Theophilus ini sudah mendengar kisah tentang Yesus, mati, bangkit. Tapi banyak cerita yang beredar. Maka Lukas mengadakan penyelidikan. Dia membukukan Lukas dan Kisah Rasul. Supaya Theophilus mendapat penjelasan yang jernih, yang jelas, yang pasti tentang Yesus. Sang Juru Selamat itu datang, melayani, mati dan bangkit. Jadi Theophilus ini sebagai pejabat tinggi, kemungkinan Lukas juga dibantu oleh Theophilus dalam penulisan Injilnya ini supaya tulisannya ini boleh disebarluaskan. Jadi itu tujuan dari Lukas yang terutama. Nah, Lukas dia tulis segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan oleh Yesus. Jadi dalam Injil Lukas dikatakan Yesus adalah nabi yang berkuasa di dalam perbuatan perkataannya, dan akhirnya dia mati dan dia bangkit. Saudara, itu adalah bagian yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Lalu kita melihat sub yang kedua, maka gereja eksis di akhir zaman. Maka ada orang-orang yang percaya Yesus, ada murid-murid Yesus yang ada di dunia ini, saudara. Itu asal muasal dari gereja. Jadi gereja itu ada karena mereka disiapkan oleh Tuhan Yesus, mereka percaya Yesus, dan Yesus adalah Yesus yang menebus mereka, Yesus yang bangkit, yang mengalahkan kematian, dan Yesus yang naik ke sorga. Jadi kita melihat pada prinsipnya gereja adalah umat yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Gereja adalah orang-orang percaya yang dibangun berdasarkan penebusan Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi kembali saya katakan gereja bukan gedung, bukan aset, bukan kemegahannya, bukan uangnya, bukan entertainnya yang begitu marak pada sekarang ini, bukan. Tapi manusianya yang mengikut Yesus. Nah saudara sekalian, kita belajar di sini karena Tuhan Yesus yang mendirikan gereja, maka gereja harus dipimpin oleh Tuhan. Gereja harus diarahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, gereja bukan bisnis, bukan perusahaan, bukan profesi. Tidak. Pabrik, perusahaan, dia memproduksi barang, dia jual. Itu namanya orang bisnis bekerja. Tapi gereja saudara bukan. Gereja itu miliknya Tuhan. Sehingga gereja harus dikelola, diarahkan menurut caranya Tuhan. Tujuan gereja itu bukan cari cuan, untung. Wah hari ini, tahun ini cuannya berapa? Puluh miliar. Tahun depan berapa? Bukan itu tujuan gereja. Gereja juga pemasukannya bukan dari, waduh bagaimana kita situasinya pandemi saat ini. Bukan itu. Gereja berjalan itu karena jemaat memberi persembahan. Karena orang percaya, takut Tuhan, cinta Tuhan, dia mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi beda sama sekali saudara sekalian. Karena kita tahu gereja didirikan Tuhan saudara, maka mari kita bergereja itu dipimpin di bawah otoritas Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, motifnya dari Tuhan, tujuannya untuk Tuhan. Itu namanya gereja. Cuma sayang sekali manusia berdosa suka mendistorsi kehidupan bergereja. Ya,
Tidak jarang saudara saya melihat ada gereja yang dikuasai oleh orang tertentu, kelompok orang tertentu. Pernah ada satu gereja dikuasai satu keluarga tertentu. Memang mereka katanya penyumbang dana. Nah saudara, saya tidak suka istilah menyumbang. Siapa engkau dan saya layak menyumbang pada Tuhan? Gak layak kita ini. Gereja itu kita sebut kita mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan kita pun tidak ada artinya di hadapan Tuhan sebenarnya, karena semuanya miliknya Dia. Apakah nilai penebusan bisa kita beli dengan uang kita, dengan aset kita? Tidak bisa saudara sekalian. Karena itu dalam hidup bergereja mempersembahkan. Nah, gereja-gereja yang dikuasai manusia itu disebut apa? Menyumbang. Ya, karena menyumbang ya patutlah mereka berkuasa ya. Mungkin orang, mungkin kelompok orang, mungkin keluarga. Nah karena itu saudara sekalian, hati-hati jika saudara dan saya menjadi orang lama di gereja, menjadi orang yang berjasa di gereja. Jangan sekali-kali ingat jasamu mau akhirnya mengendalikan gereja. Jangan saudara. Ini berlaku bagi majelis pengurus jemaat. Jangan melakukan itu saudara sekalian. Tapi ini juga berlaku bagi kaum hamba Tuhan. Gereja itu bukan milik hamba Tuhan. Akhirnya gereja menjadi sarana eksploitasi supaya hamba Tuhan itu bisa punya mobil mewah, punya rumah mewah dan sebagainya. Nah saudara, saya tidak anti pada harta, pada barang mewah, selama itu didapatkan dari uang yang halal, dari cara yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita berdosa. Karena itu saudara sekalian, siapapun itu tidak boleh berkuasa atas gereja, menggantikan Tuhan Yesus, tidak boleh. Saudara dan saya berdosa kalau melakukan itu. Itu namanya menghina Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar itu tunduk di bawah otoritas, di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus. Tuhan tidak datang ke setiap gereja karena Dia dengan tubuh jasmaninya di surga saudara. Tapi Dia hadir melalui rohnya di dalam hati orang percaya. Dia hadir di dalam ibadah-ibadah gereja yang diadakan. Roh Yesus hadir. Nah Dia mau memimpin kita melalui apa saudara? Melalui firman-Nya. Bukan melalui penampakan, penglihatan dan sebagainya. Tapi bentuk konkret, real, objektif, tercatat, tegas. Sama dengan perjanjian lama, yaitu ada firman. Maka firman ini diberitakan. Firman ini kita mengerti, firman ini kita tunduk kepadanya. Itu sama dengan kita tunduk kepada Yesus, saudara sekalian. Jadi gereja itu didirikan, dibangun oleh Tuhan. Maka gereja harus tunduk di bawah otoritas Tuhan, tunduk di bawah bimbingan Tuhan, saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian, kita ingat Tuhan selalu beritahu kepada umatnya. Misalnya kepada Yosua. Yosua jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi ingat, ikut Taurat ini. Itu yang memberi kehidupan, itu yang memberi kebahagiaan. Nah itu berlaku untuk gereja perjanjian baru juga saudara sekalian. Jadi kita mesti belajar tunduk, mau dibimbing oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jadi saudara sekalian, gereja itu tidak boleh dikelola menurut pemikiran manusia. Tidak jarang saudara, manusia sekarang ini mau kelola gereja dengan hikmatnya. Bagaimana gereja bisa maju ya? Oh, bisnis saya model franchise. Kita bikin franchise. Makin banyak, makin meriah, makin banyak cuan dan sebagainya. Saudara kalau memang siap untuk itu, punya hati, punya tujuan yang benar, jujur, tidak masalah. Tapi kalau cuma megah-megahan, cuma untuk tampil, untuk mencari keuntungan saja, berdosa saudara sekalian kepada Tuhan. Gereja mesti maju, tapi majunya gereja tetap di bawah aturan, di bawah prinsip firman Tuhan. Nah tidak jarang juga gereja akhirnya
coba meniru, menyontek. Bagaimana ya solusinya? Saudara, ini kan kita zaman praktis, zaman pragmatis. Semuanya mau serba tips, serba instan, serba apa yang gampang. Ya, mau masak capcay, masak rawon, cari di Google, Mbah Google, dapat semuanya. Mau sehat, cari tipsnya apa. Mau menghadapi pandemi, cari tipsnya apa. Saudara, kita akhirnya menganggap hidup bergereja juga pakai tips-tips gitu. Tipsnya bagaimana? Belajar dari sana, belajar dari sini. Tidak salah saudara belajar, tapi tidak boleh nyontek secara membabi buta. Gereja di Korea Selatan punya latar belakang berbeda. Gereja di Eropa punya latar belakang berbeda dengan kita. Jadi yang berlaku umum itu seharusnya adalah firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari kita sebagai umat Tuhan, jemaat pengurus majelis hamba Tuhan, mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Mau dipimpin, diarahkan oleh firman Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, pengalaman kita, tapi kita terus belajar apa yang Tuhan mau, apa rencana Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.